Oke guys, balik lagi ke analisis bersama Bas Clemens. Bigetron Alpha masih melawan Alter Ego. Tadi kita lihat Bigetron Alpha di match pertama tidak menggunakan meta hyper carry ya, tapi somehow bisa tetap menang ya lawan Alter Ego yang dia menggunakan Kimi tadi. Jadi kita bakal lihat akan ada Aldos di band di sini. Sepertinya mereka udah mempelajari kalau Alter Ego kemarin juga main hero-hero rusuh ini. Terus terakhir di offlane-nya dia pakai Aldos. Jadi BTR benar-benar sepertinya juga nontonin setiap pertandingan. Ya mungkin coachnya nontonin, mungkin pemain-pemainnya juga nontonin. Dan kali ini sepertinya bakal ada Lunox dan juga Granger dari BTR. Mereka bermain dengan cukup normal di sini. Bravo bakal TBN dengan Tamusnya, bakal ada Digi buat kontrol. Terus di sini ya balik lagi ya, combo Lunox Kaja itu benar-benar GG banget karena masing-masing itu fokus ke satu hero guys ya. Tarik satu hero, dikurangin magic defense-nya, dihajar sama Lunox ya, satu target benar-benar langsung dimatiin gitu aja. Dan sedangkan dari Alter Ego sendiri bakal ban Selena, Parsha, Valir dari sini semuanya. Alter Ego bannya Kufra, Selena dan Cloud dari sini yang bakal di-ban. Dan akhirnya bakal ada sesi Leon lagi di sini, kita bakal lihat ya. Sesi Leon itu karena kemarin diperlihatkan sama EVOS bahwa sesi Leon bermain tanpa buff aja tuh kuat. Dan di sini akan ada dua flame shot. Di sini KYY benar-benar harus super hati-hati dengan Kajanya, dia nggak boleh terlalu offside. Karena Kaja itu kalau udah kena flame shot larinya susah. Karena skill 2-nya sekarang tuh nggak nambahin movement speed sama sekali. Jadi itu mungkin yang salah satu catatan yang perlu dilihat ya. Diginya juga bakal susah kabur. Jadi di sini emang mengandalkan kekuatan Lunox daripada Warlord menurut gua. Jadi kita akan langsung lihat saja apakah Branse di sini lagi-lagi akan ngebantuin dulu seorang Warlord buat ngebuff dulu atau gimana. Kita langsung saksikan ke dalam in-game-nya. KYY langsung di flame shot berkali-kali gitu, terpaksa langsung menggunakan flickernya. Oh ternyata KYY nggak menggunakan ini guys ya, nggak menggunakan flame shot. Mungkin juga dia udah tahu ya resiko Kaja dengan flame shot itu sangat besar ya. Kaburnya susah, culiknya juga ntar bakal lebih susah. Murphy dan Bravo sementara bakal berebutan untuk langsung clearing aja. Brans di sini sepertinya yang buffnya bakal dirusuh kalau misalkan Lunox yang nggak bantuin. Oh enggak, ternyata Alter Ego di sini nggak bermain rusuh dengan pergerakan Kimi, Nana dan Cecilion. Mereka lebih memilih untuk ngambil buff sendiri terlebih dahulu. Di sini akan memberikan keleluasaan buat Brans untuk farming ya, untuk Lunox-nya juga rotasi ke arah atas. Murphy di sini bakal coba dicicil sama Bravo ya, karena Tamus untuk level 1 atau level 2 pasti jauh lebih kuat daripada Chow ya. Yam di sini dengan Cecilion. Tentunya di sini Yam menggunakan banyak hero-hero yang luar biasa ini guys ya, luar biasa, pool hero-nya besar banget. Dari make Kadita, dari pakai Parsha, make Cecilion, bahkan make Parsha offlaner. Dan kali ini Yam akan mendapatkan first blood-nya ke arah seorang Dreams yang bakal susah banget untuk melarikan diri ya. Digi gimana cara melarikan dirinya? Gue nggak ngerti guys ya, begitu kena slow pasti tinggal antara mau perang atau mau mati gitu guys ya. Kalau misalkan mereka udah mati, kalau udah kejebak di depan sendirian ya udah pasti mati gitu guys. Jadi posisi daripada seorang Dreams di sini benar-benar sangat penting. Warlord sini masih mencoba untuk defensif di bagian atas, sementara Branse mencoba untuk farming terus di bagian bawah. Ya, jadi emang kayak mungkin melawan meta hyper carry yang harus dilakukan adalah seperti ini guys ya. Mereka melakukan split push, yang satu di bawah, yang satu di atas, yang tengahnya mereka bahkan nggak peduli ya, mereka nyuruh Digi yang defense ya. Nah, makanya Diginya bakal dimakan terus. Diginya di sini udah 2 kali mati. Tengahnya berusaha untuk didapetin, tapi kita lihat Diginya sempat untuk ngelemparin bom sekali sehingga kayak langsung bisa nge-clear creep yang ada di bagian tengah guys. Bran di sini masih mencoba untuk maling. Ya, dan di sini pergerakan Lunox di sini juga kelihatan Alter Ego kayak belum mau melakukan team fight ya, kecuali Kajanya udah level 4 di sini mungkin. Kaja di sini hampir level 4, di sini Kaja masih belum bisa mendapatkan. Yam di sini langsung menggunakan ultinya hanya untuk kabur dan tepat waktu banget. Ya, mungkin kalau tadi KYY menunggu sedikit lagi sampai level 4 itu bakal gankingnya lebih efektif. Ya, tapi sayang banget tadi Kajanya harus maju dan melakukan team fight sebelum level 4 ya. Jadi nggak bakal bisa mendapatkan killnya. Padahal tuh kayak udah ngeri banget loh ya, Kaja datang tuh udah ngeri ditarik, ternyata nggak ada tarik ya. Dan Mauzi masih mencoba untuk langsung clearing aja di sini daripada jungle seorang Bravo guys ya. Murphy di situ sementara ngebukain, dan Brans sini bakal udah megang level 6 sama dengan level Mauzi. Dan buff merah di sini sudah up. Ya, dan ini kita lihat yang di tengah ini benar-benar kayak nggak gitu digubris gitu ya istilahnya ya, sama Wes ditendang di situ. Ya, apakah bakal diamanin di sini? Murphy mencoba untuk kabur, flicker ke arah samping, KYY udah mengikuti di situ, bakal ditarik. Sepertinya tidak membutuhkan tarik daripada KYY. Kalau kalian lakukan kayak gitu-gitu tuh jangan selalu kayak langsung tiba-tiba tarik gitu. Karena mungkin kalian ntar kayak
pada saat musuhnya backup lagi, mungkin tarik kalian bakal berguna gitu ya. Warlord sini bakal dicicil terus sama seorang Ernmichi, masih menunggu, masih muter-muter, masih mencoba untuk menghil, dan tidak bisa tertahan di situ damage daripada seorang Mauzi. Ada Yam juga dari belakang. Yam akan diseret ke bagian tengah. Di situ kita lihat di flame shot ya, flame shot yang dilakukan Digi tadi benar-benar terlihat sangat efektif kalau kalian bisa bilang ya. Soalnya pada saat dia mau melarikan diri keluar turret ya malah dihajar balik. Dan kita lihat di sini Brans akan mendapatkan kill-killnya. Harus diamankan seorang Ernmichi di situ. Chow dan juga Tamus lagi buy one ya dan bergelut di bagian bawah. Bravo di sini sepertinya harus bisa diamankan, mendapatkan rune di sini untuk melarikan diri. Kita lihat Murphy masih mencoba untuk mengejar, tapi Bravo masih punya lompat slow dan kita lihat malah tertembak sama seorang Mauzi di situ. Kill lagi-lagi didapatkan Mauzi 202 sementara di level 8. Bransnya level 7, Warlordnya level 7 ya, cukup seimbang. Kalau dari sisi gold sendiri masih sama di sini. Jadi nggak bisa dibilang di sini Alter Ego benar-benar memimpin game karena emang turret juga dia belum dapet ya. Terus duitnya juga nggak beda jauh. Yam menjadi user Cecilion kelima di MPS 5, namun baru cewek dan One yang berhasil mendapatkan kemenangan dengan hero ini. Tapi sejujurnya kemarin kayak boleh dibilang emang permainan Cecilion terbaik ya, masih dipegang sama One lah. Cewek itu mungkin kayak GG tapi di akhir-akhir banget ya. Jadi kalau One itu kemarin bisa membuktikan kalau Cecilion di awal-awal juga cukup sakit. Dan disitu Dreams akan memancing Molinanya ya guys ya, supaya nggak menimbulkan masalah nanti ke depannya. Ernmichi ya males dipukulin di sini, KYE harus mundur guys. Karena di sini teman-temannya udah pada datang. Pada saat kalian ngabisin skill, istilahnya ngabisin skill buat Ernmichi, ntar teman-temannya bakal enak banget buat follow up damage lagi. Ya, 14.000. Mungkin ini adalah salah satu rotasi untuk mengalahin meta hyper carry ya. Dengan dua carry-nya tuh berada di ujung-ujung ya, di atas satu, di bawah satu. Sementara kita lihat dari tadi Digi-nya baru tinggal di tengah ya, hanya untuk clearing-clearing aja. Dan kita lihat di situ Kaja berhasil mendapatkan kill terhadap Kimi ya, yang tentunya bakal susah banget di sini buat diantisipasi karena pada saat Mauzi-nya mati itu mereka nggak punya, istilahnya damage itu hanya dari Cecilion aja guys, dan mereka akan sedikit kesulitan. Warlord di sini bakal ikutan perang sepertinya, mencoba mendapatkan Ernmichi. Ya, tetapi kita lihat Turtle berhasil diamankan, mencoba mendapatkan turret di bagian tengah. Di sini 4 orang push sekaligus. Yam dan Cassius mencoba untuk ngedefense. Apakah berhasil di sini? KYE udah nggak punya tarik di sini, hanya sepertinya menakut-nakuti saja. Dan kita lihat di situ benar-benar berhasil di defense dengan sangat baik. Murphy mencoba untuk mendapatkan seseorang, mungkin mancing ulti daripada Digi, kita nggak tahu. Yam di situ mendapatkan Cloak of Destiny-nya. Ya, Ernmichi bakal diseret tarik, kita lihat. Tapi damage daripada damage daripada Lunox tadi nggak keluar guys ya, dia nggak mengeluarkan ungunya kayaknya. Dan kita bakal lihat itu Alter Ego benar-benar berada di dalam posisi daripada Bravo, enak banget. Kalian lihat Bravo benar-benar kayak dapat 3 orang sekaligus ya, ditempel terus, dan Bravo berhasil nge-pressure dan mendapatkan 2 kill di situ. Sementara anak-anak Alter Ego hanya tinggal Ernmichi yang tersedia ya, walaupun dia tanky banget, tapi dia nggak ada yang bisa dilakukan buat ngeburu anak BTR di sini, hanya bisa coba untuk defense turret. Dan di sini kalau dia maksa bakal mati nih. Ini Ernmichi kalau maksa bakal mati di sini ya, tapi sepertinya dia mundur ya, bakal melepas turretnya di situ ke arah anak-anak BTR. Dan Kaja di sini sudah ready lagi dengan ultimate-nya. Tadi kayak ultimate-nya nggak dipakai ke Ernmichi guys ya. Ernmichi-nya emang maju sendiri kayak tadi sebelumnya. Dan kita bakal lihat di sini lagi-lagi Bigetron outplay permainan Alter Ego dengan hyper carry-nya. Hyper carry dengan Kimi ya, ke counter dengan sangat baik di sini dengan permainan ya main normal aja lah ya, 1 buff masing-masing. Di sini Brans awal-awal dapetin buff merah, terus Lunoxnya juga dapetin buff biru, tapi positioning mereka yang paling menyulitkan itu karena mereka push kanan kiri, jadi istilahnya mereka disibukin. Kalau misalkan offlaner, misalkan kalian rusuhnya di bagian bawah doang nih ya, kan itu ntar offlaner daripada mereka, misalkan mereka punya Uranus nih, Uranusnya tinggal main di tengah sama di atas gitu ya. Jadi kayak tengah atas nggak clear. Tapi kalau kalian pushnya di atas bawah, itu offlaner nggak mungkin dari atas ke bawah itu nggak mungkin ya. Jadi itu akan menyibukkan yang 4 orang ini buat rotasi terus, sehingga kayak ngepresnya jadi lebih susah karena mereka tuh bingung kayak, aduh ini bawah di press, kalau misalkan gua ke atas ntar ininya di press lagi gitu. Jadi kayak mereka bingung di sini, bikin kayak split pushnya tuh benar-benar jalan dari BTR. Dan terbukti di sini emang kayak dari tadi mungkin awal-awal dimenangin sama Alter Ego, tapi emang goldnya itu nggak pernah beda jauh, dan malah sekarang dimenangkan sama Bigetron karena emang beda killnya udah lumayan jauh. Mauzi hanya bisa bertahan di sini. KYE tentunya mempunyai peran penting di sini ya, karena pada saat KYE narik 1 orang,
Tentunya di sini Lunox bakal bisa ngeburst banget. Ini sebetulnya fight-nya udah cakep banget dari Alter Ego. Mereka mencoba masuk ke belakang daripada Uranusnya, sementara yang lainnya berada nempel-nempel. Tapi sayangnya tadi posisi Tamusnya juga bagus banget guys ya. Tamusnya tuh menggunakan flicker masalahnya. Tamusnya nggak menggunakan Fengeance, dia lebih ke arah masuk ke arah backliner daripada anak-anak Alter Ego, dan itu benar-benar positif banget hasilnya ya daripada flicker Tamus seorang Bravo ini. Emang pasti dia menggunakan flicker ada tujuannya guys di sini. Mungkin mereka pikir dengan adanya Bravo di sini di line up-nya dia bakal bermain lebih agresif nanti di mid game. Makanya itu alasannya di sini Bravo-nya tuh nggak gitu gimana ya? Bravo-nya tuh nggak gitu menggunakan Vengeance. Kayaknya dia nggak ditinggal sendiri karena dia main sama Warlord. Sementara Granger-nya tuh main sama Kaja, Digi-nya main sendiri. Jadi makanya itu alasan daripada Bravo nggak menggunakan Vengeance guys ya, atau menggunakan Aegis atau Revitalize. Karena biasanya kalau main Tamus itu mereka semuanya all about defensive. Jadi itemnya tuh gimana caranya mereka bisa bertahan lama, nggak mati-mati ya. Tapi di sini lebih menggunakan flicker ya, karena emang yang ditinggal sendiri itu adalah awal-awal tuh yang di bagian mid lane tengahnya. Ya, jadi Digi tadi yang dimakanin terus-terusan, 2 kali dimakan. Sekarang Brand sudah 502, Warlord-nya walaupun baru kill 1 tapi udah menjadi apa ya, damage magical yang menurut gua galak banget. Apalagi kalau dikomboin sama Kaja nih pasti berasa banget. Tadi kalau nggak salah yang jalan nama Kaja siapa ya? Oh, Warlord ya. Awal-awal yang jalan nama Kaja tuh si Warlord. Bravo-nya yang nemenin sama Brans di bawah. Gue penasaran nih item-item ini ada berapa item ROM nih. Kalau EVOS kan kemarin menggunakan 5 item ROM sekaligus. Apakah BTR menggunakan hal yang sama? Karena pada saat kalian XP-nya udah di atas ataupun gold-nya udah di atas itu kalian akan mendapatkan XP-nya kalau gue baca kemarin di keterangan daripada match-nya guys ya. Jadi nggak masalah sebenarnya mau 5 item ROM, kalian dapat tambahan istilahnya tambahan gold dan tambahan XP dan dapat tambahan waktu assist ya. Itu kalian pas bersama-sama pastiin aja kalian tuh levelnya lebih tinggi atau goldnya lebih tinggi. Itu nggak masalah buat dapetin 5 emas sekaligus. Murphy di sini sudah diamankan 4 kali, Yam 122, Ermici 111, Mauzi tadi 20 berapa tuh ya. Sekarang akhirnya mati 2 kali tanpa ada balasan kill. Ermici di sini harus teleport. Kok bisa tahu dia guys ya? Jangan-jangan pakai map hack guys ya Bravo ini guys ya. Dia tiba-tiba tahu kalau misalkan si Ermici itu ada di situ. Dan kita bakal lihat diseret di situ, mencoba didatengin ke arah seorang Warlord, mencoba untuk spam skill di situ. Tapi kita lihat damage daripada Warlord masuk belum bisa ngamanin, tapi untungnya ada Brans juga di situ yang bisa mengamankan seorang Ermici. Tentunya di sini udah nggak ada lagi Uranus, bakal susah banget yang TB-in harus Murphy. Sementara Murphy sendiri nggak bisa dibilang keras-keras banget. Kita lihat ya Bravo di situ langsung maju pokoknya. Inferno depan flicker, gitu ya ntar flickernya belum dipakai nih. Itu pokoknya selalu tiap kali Uranus yang ngerusuh di depan, dia mau ngerusuh di belakang guys. Itu dia alasan menggunakan flicker di sini. Ini menurut gua menarik sih pemilihan spell daripada Bravo guys. Godlike di situ daripada Brand sudah benar-benar menggila banget. Dan di sini Kimi ya, terbukti kayak agak sedikit kesulitan buat masukin damage ya. Tetap aja kayak damage daripada Granger ini yang besar banget. Ermici sudah hidup kembali di sini. Dan apakah bakal mati lagi? Ermici hidup dan mati lagi di sini. Kita lihat Murphy juga baru hidup lagi, Cassius masih 15 detik, Mauzi masih hidup, mencoba untuk clearing secepat mungkin. KYY akan menarik 1 orang di situ. Cecilion berhasil diamankan. Murphy di sini akan menendang Bravo. Apakah berhasil diamankan Bravo? Masih ada Regen di sini ditutupin sama seorang Dreams dan harus mundur sepertinya di sini. Ya mereka nggak boleh terlalu serakah di sini sepertinya dari BTR ya, karena emang tadi udah ngedapetin banyak kill juga dan mereka masih bisa ngedapetin banyak turret juga. Sudah bersih di sini turret daripada Alter Ego dan sepertinya kemenangan dari BTR hanya tinggal masalah waktu saja di sini guys ya. Udah nggak ada yang bisa dilakukan banyak ya. Ada stiker Udil di sini dikeluarin pas lagi sendirian guys ya. Jadi di sini gue nggak ngerti ya, dia tuh stiker ini hanya untuk dirinya sendiri sepertinya. Karena dia tuh lagi di hutan, dia mainan stiker guys, bayangin. Seakan-akan dia tahu nih ya, kayak kameranya tuh lagi mengarah ke hero dia gitu guys. Tuh gila ya, pokoknya sekali Kaja tarik udah pasti mati. Murphy di situ juga masuk ya, mau nendang Brand sepertinya, tapi malah nendang Bravo ya, bukan ide yang baik di situ. Sepertinya menggunakan ini guys ya, target darah terendah sepertinya guys. Di sini Warlord sudah mulai BTR KY sudah mulai menghilang. Apakah bakal langsung flicker? Sepertinya Ermici saja ditarik ya, dia nggak peduli siapapun yang ada di depan dia tarik. Bravo menyalakan Inferno-nya di sini
Yes, masih belum ada flicker di sini. Warlord akan mencoba untuk mengisi darah. Ada ulti panik daripada seorang Dreams di situ. Ya, masih belum bisa menyelesaikan sepertinya karena damage daripada seorang Ayam dan bisa spam skill daripada Cecilion ini benar-benar membantu dalam defensif sih guys ya. Kayak hop 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 hop, hop gitu. Kayak kelawarnya banyak banget gitu di situ. Dan sepertinya di sini akan memaksa anak-anak BTR untuk menunggu sampai Lord yang berikutnya di sini. 40 detik lagi. Bakal 3 item diamankan sekaligus di situ. Ada Penet, ada Glowing Man, dan juga ada Apocalypse Wings. Mauzi akhirnya mendapatkan 3 kill di situ, ya dari 223 menjadi 523. Dan gue sih percaya ya, Alter Ego di sini bakal susah banget buat kontes ya, karena setiap kali mau kontes, siapapun yang lewat pasti mati nih sama Kaja. Ya, terus Mauzi-nya nggak punya buff juga, ya jadi mereka bakal bingung di sini sejujurnya apa yang harus dilakukan. Karena kayak istilahnya Kaja narik nih, Kaja narik Ermici, Ermici-nya mau kabur, Diginya kasih tali, ya terus mereka mau ngapain gitu kan? Di situ blue buff-nya sudah keluar, diambil begitu saja sama seorang Warlord, dan mereka sepertinya bakal mencoba inisiasi saja ke arah Lord. Sementara kita lihat Bravo-nya di situ akan menggunakan waktunya dengan baik. Ya, mencoba di pressure. KY sudah nunggu di sini. Cassius akan coba, ya nggak mau ditarik di situ Cassius ya, karena ini bukan kayak nggak value mungkin narik Cassius. Cassius bakal melarikan diri. Kaja ultinya sudah dilakukan, Iam di sini bakal terjepit, akan langsung dimakan sama Lunox. Sementara Brans di situ akan kejar-kejaran sama Ermici sepertinya. Ermici darahnya setengah. KY mencoba motong dari arah depan, tapi kita lihat apakah bisa diamankan seorang Ermici di sini. Sepertinya mereka harus ngelor tetap. Ya. Selama menurut gue di sini mereka masih ada 4 orang hidup, mereka nggak bisa terlalu maksa ya. Padahal Yame mati sih. Kalau Yame mati sebetulnya mereka mungkin bisa end, karena kayak seorang Kimi nggak secepat itu buat clearing wave, nggak seperti kemampuan Cecilion guys ya. Tapi sepertinya mereka lebih mencoba untuk bermain aman, ngamanin Lord aja ya, karena mereka pengen yang pasti-pasti di sini. Kita lihat di situ agak sedikit ditekan daripada Warlord ya, tapi mereka mengetahui bahwa Bransnya lagi nge-Lord sendirian, jadi mereka nggak mau terlalu terjerumus dalam team fight yang nggak penting. Mauzi masih mendapatkan buff merahnya kembali ya, tapi nggak pernah dikasih buff biru. Mungkin kayak ya udahlah Kimi, lu mau ambil buff merah ambil aja gitu. Yang penting buff birunya gua gangguin terus di sini. Itu kayak objektif utama daripada anak-anak Bigetron untuk saat ini. Dan dengan kemenangan 2-0 ini, Bigetron bakal lebih meyakinkan lagi di top klasemen dengan plus 10 guys ya. RRQ plus 6, EVOS plus 2, terus ini Alter Ego bakal turun banget nih. Alter Ego mungkin akan di bawah. Alter Ego dari 0 ya. Kalau dari 0 dia di bawah Genflix loh guys ya. Kalau misalkan sampai dia nih kalah 2-0 kayaknya dia bakal di bawah Genflix atau nilainya skornya sama kayak Genflix. Oke, di sini kita lihat Lordnya sudah mulai masuk di sini guys ya. Jadi ini kalau misalkan sampai bener Alter Ego kurang nih guys ya, ini kemungkinan Genflix-nya bakal naik. Jadi apakah kemarin teori konspirasi RRQ itu ngalah sama Genflix itu benar ya, sehingga Alter Ego yang bisa tersingkir nih. Kalau misalkan Alter Ego peringkat 7 kan otomatis Alter Ego yang tersingkir ya. Mungkin dia juga ngeliat maniak daripada Brans sini. Murphy juga sepertinya bakal mencoba diaman. Enggak, mereka nggak peduli guys. Mereka lebih pikir ke arah Nexusnya dan memenangkan ini 2-0. Dan sepertinya gue nggak tahu nih ya, seberapa turun Alter Ego bakal di posisi klasemen. Apakah dia bakal ngamanin posisi 7 atau masih di posisi 6, gue nggak tahu. Ntar coba kita cek aja di klasemen berikutnya. Oke, jadi gitu aja. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, nyalain juga bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video gue berikutnya. Gue Bas Clement, see you di next match RRQ lawan Kickfun.